Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Maya Suridi. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya di dunia drama dan juga dunia teater dengan memberikan sedikit saran kepada teman-teman yang sudah mengirimkan tugas-tugas videonya kepada Pak Syaroni. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Saya relawan sama Pak Janu. Asalkan Abah bisa berjualan lagi di pasar. Asalkan semua utang Abah terlunasi. Saya rela nikah sama Pak Danu. Saya sayang sama Abah. Saya tidak ingin melihat Abah sengsara. Saya tidak ingin melihat Abah menderita. Abah teh yang menghidupi kami bertujuh. Ibu teh sudah tidak ada lagi, Pak Danu. Saya rela nikah sama Pak Danu. Artikulasinya kurang jelas. Kemudian yang kedua, power dalam dialognya itu kurang. Kemudian yang ketiga, itu gestikulasi atau pemenggalan kalimatnya. Kalau untuk ini sih lumayan ya, saya suka gitu. Tapi ada beberapa yang memang kayak pengulangan-pengulangan gitu. Kemudian selanjutnya ada ekspresi untuk dialognya. Nah, kalau dialognya itu bagus. Tetapi untuk mimik wajahnya itu masih datar. Jadi dialognya oke, ini bagus dialognya. Cuman gak dibarengin sama mimik wajahnya. Jadi ekspresinya tuh kayak ekspresinya datar, tapi dialognya jadi kayak kita dengerin sandiwara radio gitu kesannya begitu. Untuk suaranya sih saya oke ya, cuman kalau untuk mimiknya kurang begitu bagus gitu, lebih ditingkatin lagi. Kemudian nah ini untuk kesedihannya udah dapat. Jadi overall aku suka sih, kalau untuk dialognya aku suka. Ekspresinya sedih sekali ya. Sepertinya sudah terbiasa tertekan, terzolimi, tertindas, belangsak gitu ya. Sepertinya sudah terbiasa sekali. Jadi seperti mendalami. Saya pikir tadi ratapan anak tiri begitu ya, nangis-nangis begitu. Badan saya terasa penyek, ditindasi pelat besi puluhan lapis. Dan satu lapis itu berarti 50%. Bayangin, puluhan lapis kali 50% itu baru bunganya, belum pokoknya. Jelas dia tidak gubris larang agama itu. Dia tidak takut neraka, bukan begitu, Abah? Yang pertama, saran dari saya adalah dialognya. Dialognya itu nggak usah buru-buru, Mas. Pelan-pelan aja dinikmati dialognya. Kita nggak dikejar sama siapa-siapa kok. Nikmatin aja. Oke? Kemudian yang kedua, itu banyak gerakan tangan yang itu memang nggak perlu. Jadi terlalu banyak. Boleh kita menggunakan gerakan tangan, tapi kalau kebanyakan juga nggak enak kan. Mending masnya nanti belajar bisnis acting deh. Jadi acting kecil gitu. Jadi kita tetap menggunakan gerakan tangan, tetapi lebih banyak dan lebih bervariasi. Jadi kita bisa berimprovisasi dengan gerakan tangan kita. Begitu. Kemudian karakter dari tokohnya itu belum masuk. Itu kan karakternya kalau nggak salah, kalau dilihat dari dialognya itu kan maksudnya menggunakan kata abah. Nah, abah itu kan orang Sunda tuh. Nah, orang Sunda itu biasanya lebih identik dengan apa sih biasanya? Itu kan dia pakai logat kan, atau aksen bicaranya. Tapi di sini aksen bicaranya itu belum ada Sundanya gitu. Malah aksen masnya sendiri itu keluar gitu. Seperti itu. Jadi lebih belajar untuk aksennya gitu. Dan bisnis actingnya juga gitu. Dan satu lagi, ini yang penting, namanya itu adalah gestikulasi. Apa itu gestikulasi? Jadi gini, gestikulasi adalah memenggal kata dan memberikan penekanan pada kata atau kalimat. Jadi setiap kata itu kita tekan dan kita, bukan setiap kalimatnya. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang perlu penekanan supaya
makna atau pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa ditangkap oleh para penonton. Seperti itu. Pertanyaan untuk Nuryadi. Kenapa Anda selalu menghadap ke samping? Saya meminta meminta Anda untuk mengirimkan video yang terbaru itu maksudnya ada bentuk yang beda begitu ya. Tapi tetap saja Anda ke samping. Ini menyulitkan kita untuk menemukan ekspresinya karena dari samping. Ki, terima saya menjadi muridmu, Ki. Aku akan menerima kamu menjadi muridku, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Ki? Syaratnya adalah ambil air dari sumur itu. Yang pertama itu audio sama visualnya itu split, jadi terpisah, nggak menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua itu mimik wajahnya, ekspresi wajahnya itu masih datar, jadi dialognya tuh nggak ada ekspresi, nggak ada emosi dalam dialognya. Kemudian ya mungkin karena gestikulasinya atau penekanan di katanya itu nggak ada, jadi ya udah asal dialog aja gitu, nggak ada yang ditekan gitu, nggak ada yang kayaknya saya harus ngomongnya seperti ini nih gitu kan kita nggak mungkin baca sebuah berita atau baca sebuah naskah atau ngomong sama seseorang kan datar itu kan nggak mungkin, tapi ada ngomong sama seseorang itu ada naik turunnya, ada cepat, ada lambat. Nah di situ belum ada. Latihan pada bagian mimik ekspresi di olah vokal ya, A, I, U, E, O nya biar jelas gitu ya. Pertanyaan untuk Nursito, itu gurunya ngatisita. Kita ku sengit pisan. Ini saya nih. Wong tua beres pawon ora ilok bantu. Saya nih. Duh, kegila-gila tama. Wis awan, wis beduk bungtuk kayak kenen durung tangi-tangi. Saya nih rongo kena ya. Mame arep pasar. Aja ngemet duit bari beras ning pawon. Awas bakal Yang pertama itu untuk emosi dialognya cenderung berubah-ubah gitu, nggak stabil. Jadi terkadang tidak sesuai dengan porsinya, harusnya marah tapi nggak marah gitu, atau harusnya memang benar-benar marah tetapi kurang marah gitu. Kemudian ada lagi untuk mimik wajahnya, ekspresi wajahnya itu masih belum menampakkan, jadi kayak marah itu tapi ekspresinya masih datar gitu. Harusnya kalau marah kan ya harus marah gitu, misalkan matanya melotot kayak atau mukanya gimana kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk vokal, untuk vokalnya saya suka karena udah bagus kan, vokalnya udah gede gitu kan. Kemudian untuk artikulasinya juga udah lumayan, udah ada jelasnya. Cuman itu aja sih, ekspresi wajahnya yang kurang, sama untuk emosinya bisa diporsikan lagi, bisa ditempatkan di mananya aja. Saya tidak menemukan sesuatu hal yang istimewa, biasa saja. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan video-videonya. Dan untuk teman-teman yang memang ingin terjun ke dunia teater atau ke dunia drama, ada beberapa saran yang perlu teman-teman latihkan kepada diri teman-teman sendiri, yaitu biasanya yang pertama itu ada yang namanya olah tubuh. Nah, olah tubuh di sini ini fungsinya untuk menyiapkan tubuh kita supaya bisa bertahan di atas panggung. Jadi tubuh kita ini supaya tidak mudah lelah dan nggak mudah capek, karena kan biasanya durasi pertunjukan itu kan lama banget gitu kan, sampai bahkan 2 jam gitu. Supaya kita bisa bertahan sampai dengan menit terakhir,
Jadi kita harus melatih tubuh kita. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya olah vokal. Nah, olah vokal ini adalah melatih vokal kita, melatih suara kita, melatih pita suara kita yang biasanya dilatih itu supaya pertama artikulasinya itu jelas. Kemudian juga gestikulasinya juga jelas. Jadi gestikulasi itu penekanan antara kata dan juga kalimat, atau kata atau kalimat begitu. Jadi per kalimat, per kata itu ada emosionalnya masing-masing gitu kan. Kemudian yang ketiga itu ada olah rasa atau olah sukma. Nah, olah rasa di sini juga sangat penting ya, karena olah rasa di sini melatih fokus kita. Itu yang pertama untuk fokus dialog. Jadi kayak yang pertama itu kayak si tokoh ini alasannya apa nih gitu kan, dia berdialog seperti itu. Nah, ini fungsinya olah rasa. Tidak hanya fokus kepada dialog, tetapi kita juga melatih fokus kita kepada lawan main kita. Dan juga fokus kita terhadap panggung yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan ada kejadian-kejadian tidak diinginkan atau kejadian di luar naskah, kita itu bisa berimprovisasi. Seperti itu. Jadi selamat mencoba untuk teman-teman yang memang yang ingin fokus di dunia teater dan drama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet.